Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, khususnya dan segenap umat Islam di mana saja berada yang pagi hari ini mendengarkan suara Masjid Jami'. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari pengajian yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man latoma abdahu kana kafaratuhu itqahu, wa man malaka lisanahu satarallahu alaihi auratahu, wa man kadhama ghaidhahu waqahu Allahu adabahu, wa man i'tadzara ila rabbih qabilallahu ma'dziratahu. Siapa yang memukul hambanya, maka tebusan dosanya ialah memerdekakannya. Dan siapa yang menjaga lidahnya, Allah menutupi auratnya atau rahasianya. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksanya. Dan siapa yang minta maaf kepada Allah, pasti Allah menerima permintaannya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang pertama, siapa yang memukul hambanya atau menyiksa hambanya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Ini hamba dalam artian hamba sahaya ya. Kalau di Indonesia tidak ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu sebenarnya bukan dari Islam ya, tapi tinggalan kerajaan-kerajaan sebelum Islam ya. Nah, Islam itu datang berusaha untuk menghilangkan perbudakan ya. Jadi Islam tidak membenarkan perbudakan. Tapi karena perbudakan ini sudah memasyarakat, maka tidak bisa begitu rupa untuk dihilangkan, tapi dengan cara-cara perlahan-lahan ya. Ya, misalnya kalau seorang berpuasa Ramadan, siang-siang berkumpul dengan istrinya, maka kafarohnya adalah memerdekakan budak. Nah, ini satu contoh bentuk Islam itu
menghilangkan perbudakan, ya. Orang yang melanggar sumpah, maka kafarahnya yang pertama adalah memerdekakan budak. Selain itu juga dianjurkan siapa yang punya budak hendaklah untuk dimerdekakan, ya. Jadi jangan sampai keliru bahwa perbudakan itu bukan dari Islam, tapi Islam adalah agama yang berusaha menghilangkan perbudakan. Tapi sekarang katanya itu masih ada itu, khususnya di negara-negara Arab. Jadi yang orang itu dianggap budak. Sebab kalau orang itu menjadi budak, ini nilainya 50% daripada orang merdeka. Kalau seperti kita ini namanya orang merdeka, ya. Ini nilainya budak itu 50%. Akhirnya seperti barang, ya, bisa dijual, jadi bisa digadaikan, bisa ditukar, begitu ya. Nilainya sama dengan barang. Kalau misalnya budak laki-laki besar, gagah, dempal, ya harganya mahal. Tapi kalau krempeng, ya, sakit-sakitan, ya harganya murah loh, gitu ya. Jadi sama dengan kita beli kambing itu, ya. Karena ini sudah tidak manusiawi lagi begitu. Nah, kata Rasulullah, siapa yang memukul budaknya, maka kafarohnya, tebusannya adalah memerdekakan budaknya. Ini satu. Waman malaka lisanahu satarallahu alaihi auratahu. Siapa yang bisa menjaga, menguasai lesannya, maka Allah akan menutupi rahasianya, ya. Apa yang dimaksud menjaga lesan, mengendalikan lesan? Artinya bisa mengendalikan lesan ini hanya untuk berbicara hal-hal yang baik, ya. Berbicara tentang hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Jadi berbicara yang dilandasi dengan zikrullah, itu namanya menjaga lisan. Jadi tidak pernah mencaci maki orang, ya, tidak pernah ngerasani orang, begitu ya. Jadi lesannya betul-betul dijaga, tidak menyakitkan hati orang, tidak merugikan orang. Itu namanya malaka lisanahu. Kalau orang sudah bisa benar-benar menguasai, menjaga, mengendalikan lesannya, maka Allah akan menutupi rahasianya. Setiap orang ini pasti punya rahasia, ya, rahasia pribadi. Artinya satu aib yang dimiliki oleh orang yang dia tidak senang kalau dibuka, diketahui oleh orang lain, itu kan namanya rahasia. Nah, setiap orang itu mesti ada itu, ya toh, mesti ada. Nah, jadi kalau orang itu mau mengendalikan lesannya, Allah akan menutupi rahasianya. Yang ketiga, waman kadhama ghaibahu waqahullahu adzabahu. Siapa yang bisa mengendalikan marahnya, ya, maka Allah
akan menyelamatkannya dari siksanya. Ya. Ini kalau orang bisa mengendalikan nafsu marahnya, Allah akan menyelamatkan dari siksanya. Kenapa? Sebagaimana pengajian yang lalu mengatakan bahwa marah itu menimbulkan akibat lain yang membahayakan baik dirinya sendiri maupun membahayakan kepada orang lain. Jadi marah itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosionalnya, ya. Kalau hari kemarin kita melihat di televisi, itu ada seorang ibu punya anak baru umur 3 bulan. Itu anaknya itu disiksa, ya, disiksa sendiri sampai tulang tangannya putus, tulang kakinya putus, ya, kemudian dibuang. Kemudian dibuang, ditemukan orang. Nah, ini kenapa terjadi begitu? Ini karena itu tadi, tidak bisa mengendalikan nafsu marah. Ya, apa marahnya itu? Sebetulnya itu marahnya kepada suaminya, ya, marah kepada suaminya. Nah, tapi tidak bisa mengendalikan marahnya, akhirnya kok anaknya yang disiksa. Ini namanya pelampiasan marahnya. Ya. Ada lagi seorang ayah tiri, ini menyiksa anak perempuan, anak tirinya, ya. Kenapa? Karena ibunya kerja di Malaysia, ayah tirinya selingkuh, kemudian diketahui oleh anak tirinya, ngamuk. Wah, justru malah anak tirinya yang disiksa. Ini namanya adalah pelampiasan daripada marah. Nah, karena itu maka kita ini harus memahami diri kita sendiri, ya. Sebab marah itu kan dari dalam diri kita. Tidak bisa orang lain mengendalikan kecuali diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang marah, dinasehati malah tambah marah, gitu, ya. Itu karena itu maka pengekangan diri, pengendalian marah itu adalah hanya dalam dirinya sendiri. Wa man i'tazara ila rabbih qabilallahu ma'dziratahu. Siapa saja yang mau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan menerima permintaannya, ya. Sebagaimana di dalam pengajian-pengajian yang lalu disebutkan bahwa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia ini pasti punya dosa, ya. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi kalau orang itu tidak mau membaca istighfar, tidak mau minta ampun kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, berarti orang ini merasa tidak punya dosa, ya. Orang itu kalau sudah merasa tidak punya dosa, ini berbahaya bagi dirinya. Merasa dia ini pahalanya banyak, merasa dia selamat
di akhirat dia merasa pasti surga, gitu ya. Nah, padahal setiap orang itu pasti punya dosa, ya. Kita lihat biografinya nabi-nabi yang dahulu. Ini ada yang merasa dosa, kemudian sujud minta ampun kepada Allah 40 hari, ya, sampai di sekelilingnya itu ditumbuhi oleh rumput-rumput. Ini seorang nabi, seorang rasul merasa salah minta ampun kepada Allah, ya. Nah, yang tidak punya salah, tidak punya dosa itu kan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-maksum, benar-benar terjaga. Setiap nabi itu akan salah, malaikat Jibril turun untuk mengingatkan, begitu. Itu saja Nabi masih membaca istighfar paling sedikit setiap hari 100 kali, ya. Setiap malam masih melaksanakan salat malam, qiyamul laili. Malah pernah Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, itu tengah malam menangis. Kenapa? Melihat kaki Rasulullah SAW itu bengkak. Nah, sampai Siti Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan itu kan sudah dijamin tidak punya dosa, dijamin masuk surga. Kenapa kok masih begitu rupa mengerjakan sholat di tengah malam, bertaubat kepada Allah? Apa jawab Rasulullah? Ala uhibbu an akuna abdan syakuron. Apakah aku tidak senang kalau aku ini sebagai hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi saja tidak pernah mengatakan saya pasti masuk surga, apalagi seperti kita, ya, karena sudah setiap subuh jamaah di masjid jamek, wah, anggapannya saya mesti masuk surga, ya. Jadi tetap kita harus minta ampun, minta maaf kepada Allah. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, seorang ulama al-hakim itu mengatakan ada 6 macam yang menunjukkan kebodohan seseorang, ya. Orang itu pinter tapi bodoh, itu maksudnya. Kalau orang ini terkena 5 hal, ya. Ada 6 hal yang kalau itu dilakukan oleh seseorang, itu namanya orang bodoh, walaupun itu orang pinter, ya. Apa? Nomor 1, marah tidak pada tempatnya, seperti marah pada seorang binatang atau lainnya, ya. Ini namanya orang bodoh, marah tidak pada tempatnya. Ada seorang, ya, dia punya kuda. Kuda ini dipelihara bagus karena senangnya kuda. Pada satu saat kudanya ini tidak nurut, gitu ya. Karena tidak nurut,
dikepui ya, sampai kudanya itu semper. Nah, ini namanya orang yang marah tidak pada tempatnya. Ya, marah tidak pada tempatnya. Ya. Ada seorang suami marah kepada istrinya. Kenapa? Pada satu saat mau berangkat ke pesta kemanten, begitu mobil sudah dikeluarkan, suami sudah ada di atas mobil tinggal jalan. Istrinya ditunggu ndak keluar-keluar, begitu ya. Kok sampai lama? Marah ya. Padahal istrinya kenapa tidak cepat-cepat keluar? Karena kebelet ngoyo. Lah begitu ya. Ya. Diberi alasan sudah ndak mampu. Saya tadi mau berangkat ingin kencing tuh. Waduh, dah muara. Ini namanya orang pinter tapi bodoh. Ini namanya ya marah tidak pada tempatnya. Ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti begitu. Ya, seperti begitu. Kalau marah pada tempatnya itu ya. Sekarang ini kan rame-ramenya demo menentang blokade Israel ke Palestina, ke Gaza. Di mana-mana demo. Hampir semua negara di dunia ini protes. Ya, karena apa? Karena relawan kemanusiaan yang akan memberikan bantuan ke Gaza itu kapalnya dicegat. Bukan hanya dicegat, tapi ditembaki sehingga banyak relawan yang akan menjadi misi kemanusiaan ini mati. Ya. Nah, kalau ini kita boleh marah gitu ya, marah. Karena apa? Karena jelas-jelas bahwa Israel itu adalah negara yang tidak mempunyai pri kemanusiaan. Tapi kita harus ingat ya, walaupun semua negara di dunia ini marah kepada Israel, Israel tenang saja. Kenapa? Karena dilindungi oleh Amerika. Ya, ya sebetulnya keberanian Israel itu karena Amerika. Sidang PBB minta supaya seluruh negara anggota PBB mengutuk Israel. Tidak bisa. Kenapa? Diveto oleh Amerika. Jadi sebetulnya biangnya itu adalah Amerika. Biangnya Amerika. Karena itu Israel tambah sombong. Ya kan? Walaupun semua negara di dunia ini memprotes dia, tetap saja dia malah lebih brutal lagi. Karena dia punya Amerika. Sebetulnya kuncinya itu di Amerika ini. Ya, punya begitu. Nah, kalau misalnya, jadi misalnya ini pemikiran saya sebagai orang. Kalau negara-negara ini mau menyerang Israel begitu, saya kira tidak sampai 1 hari habis Israel. Ya, di samping negaranya kecil dan negara-negara yang anti Israel kan. Tapi tidak berani. Kenapa? Kalau sudah begini ini, situasi begini ini, armada ketujuhnya Amerika yang berisi ratusan kapal pesawat tempur itu sudah mendekat di sana, di Timur Tengah. Jadi berarti ini adalah Amerika. Nah, kita boleh marah ya, tapi marahnya ini harus marah yang terkendali. Saya siap jadi dikirim ke Palestina. Ndek kono lapo, wong gawe sapa-apa. Ya, jadi harus diperkirakan. Jadi satu, marah tidak pada tempatnya. Ini menunjukkan orang bodoh ya. 2, bicara yang tidak berguna. Karena itu seharusnya seorang yang berakal tidak bicara kecuali jika penting dan berguna. Jadi termasuk orang bodoh itu adalah orang yang
banyak ngomong tapi ngomongnya itu tidak berguna, ya. Kalau orang berbicara banyak tapi bicaranya ini mengandung manfaat, tidak apa-apa. Bicaranya banyak, tidak bisa diselani. Tapi bicaranya ini bicara yang tidak ada gunanya. Ini menunjukkan orang ini apa? Orang bodoh, ya. Ini katanya tong kosong bunyinya nyaring, ya. Dan kita mesti tidak senang kalau ketemu orang banyak omong. Waktu ngomongnya ngalor ngidul, ya. Semua yang diomong duit miliaran rupiah. Waduh, perdokongan ini geletek, tuku rokok eceran. ini tidak apa? Ini namanya orang banyak ngomong tapi tidak apa namanya, tidak ada gunanya. Ini menunjukkan orang bodoh, ya. Nah, karena itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat Jumat itu kalau berkhutbah itu harus qoladalla. Orang khutbah Jumat itu qoladalla, sedikit tetapi mengandung makna yang padat, begitu. Itu dan khutbahnya panjang tapi intinya tidak ada, ya. Dan itu kalau Rasulullah SAW itu sholat Jumat itu sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya, ya, lebih panjang dari khutbahnya. Nah ini apa namanya? Jadi termasuk orang bodoh itu adalah banyak bicara tetapi tidak ada gunanya. Yang ketiga, pemberian yang tidak pada tempatnya, seperti memboroskan harta atau memberi kepada orang yang tidak akan berguna baginya. Jadi memberikan harta, memberikan uang kepada orang yang orang ini adalah pemboros. Pemberian kita itu tidak dimanfaatkan. Ya, katakan sekarang misalnya ada orang kaya, kemudian ada pesta di kampung, kemudian dia yang ngebosi untuk pesta itu membeli bir 10 karat, wah, misalnya. Ini namanya adalah pemberian yang tidak pada tempatnya. Ini termasuk orang bodoh, ya, termasuk orang bodoh. Memberikan sesuatu tetapi tidak pada tempatnya. Dulu pernah di Jawa Timur ini ada orang kaya, ya betul, dia ini apa namanya itu mengeluarkan zakatnya besar sekali. Tapi sebagian zakat ini, zakat dulu ya, ada yang diberikan ke PSSI. Loh, apa nih? Zakat kok dipekno bal-balan, nah, itu ya. Ini kan namanya bagi zakat tidak pada tempat, ya. Kemudian yang keempat, orang bodoh adalah orang yang membuka rahasia pada semua orang. Orang punya rahasia, rahasia ini setiap orang diberitahu. Ini namanya orang bodoh, ya. Rahasia itu harus disimpan. Mungkin kalau mengeluarkan rahasianya itu orang-orang tertentu yang ada kepentingan. Ya, misalnya saja terjadi apa namanya itu keributan rumah tangga, rame-rame kan, kalau ke pengadilan itu mesti ditanya, ya toh. Dia membuka rahasianya tapi khusus di depan hakim. Itu bijaksana. Semua orang sekampung diberitahu semua tentang rahasianya. Kenapa rumah tangganya goncang? Ini goblok ini namanya. Orang yang bodoh, ya. Yang kelima, termasuk orang bodoh adalah percaya, orang yang percaya kepada semua orang.
Semua orang dipercaya. Semua orang dianggap jujur. Ya, ini termasuk orang bodoh ini. Kita percaya kepada orang yang menurut kita orang itu adalah amanah. Kita mau memberikan modal kepada orang. Semua orang yang minta diberi, bangkrut. Ya. Jadi kita ini harus percaya kepada orang-orang yang tertentu. Jangan kita percaya kepada semua orang dipercaya. Ya. Seperti pilkada misalnya ya. Pemilu kada. Ini menurut sinyalir daripada pengamat, tidak ada pemilu kada di Indonesia ini yang tidak menggunakan money politik, pasti menggunakan uang. Padahal kalau menggunakan uang ini demokrasi sudah tidak murni lagi, karena demokrasinya berdasarkan uang. Pemilu kada di kota Surabaya ini golputnya 58%. Kenapa? Di antara alasannya yaitu percuma ikut pemilu kada. Karena apa? Menggunakan money politik. Dan perkembangan pembangunan di Surabaya tidak berarti karena apa? Tidak melaksanakan usulan dari masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini kalau seorang calon percaya kepada semua orang, saya membantu Bapak, saya membantu, semua dikai duit. Ya, entek duit wonge gak jadi. Kan itu ya. Ini karena apa? Karena percaya kepada semua orang. Ini menunjukkan orang bodoh. Kemudian yang keenam, tidak membedakan antara kawan dan lawan. Karena itu harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan. Kawan untuk ditaati, musuh untuk diawasi. Dan musuh yang utama adalah setan yang benar-benar harus dijauhi. Jadi termasuk orang bodoh yaitu apa? Yaitu orang yang tidak bisa membedakan antara kawan dengan lawan. Semua dianggap kawan. Padahal banyak orang-orang yang menjadi lawan. Ini di dalam beberapa hal. Apakah itu di dalam dunia politik, apa di dalam dunia bisnis. Orang itu harus bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Sekarang di dalam dunia politik misalnya, ya, politik itu kan kawannya tidak tetap, lawannya tidak tetap, tetapi mempunyai kepentingan yang tetap. Itu namanya politik. Orang jadi teman akrab seakan-akan tidak tapi besok jadi lawan karena kepentingannya yang berbeda. Ini dunia politik. Ya. Jadi karena itu maka kemarin ceramahnya Pak Zainuddin MZ itu ya. Beliau dulu kan mubalek 1 juta umat. Ya. Seorang dai kondang, dai 1 juta. Tapi akhirnya menurun popularitasnya, menurun hanya tinggal 20%. Kenapa? Karena kiai kok terjun di dalam dunia politik. Ya, dalam dunia politik ya begitu itu. Seakan-akan bohong itu biasa. Akhirnya luntur. Ya, sekarang baru mulai kembali lagi. Dia yang mengakui sendiri bahwa politik bukan bidangnya. Iya, itu. Jadi yang terakhir tadi tidak membedakan antara kawan dan lawan. Jadi kita harus tahu ini kawan ditaati, ini lawan harus diwaspadai. Dalam dunia bisnis juga begitu, dalam dunia politik juga begitu. Kalau semua dianggap kawan bisa bangkrut nanti. Demikian para bapak dan ibu sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan benar adalah dari Allah semata-mata, manakala ada salah itu adalah dari diri saya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.